Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan Putra, guru agribisnis ternak unggas di SMK Negeri 1 Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sekaligus sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Jember. Hari ini pada tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 agribisnis ternak unggas dengan topik pemeliharaan fase brooding. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, alhamdulillah semuanya pada hari ini semangat ya. Jadi kita mengawali aktivitas kita setiap hari harus diawali dengan semangat ya. Baik. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesehatan ya. Karena nikmat sehat ini terus Bapak ulang-ulang bahwa nikmat sehat adalah nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat lain selain nikmat sehat ya. Ya. Terus berulang-ulang Bapak sampaikan bahwa orang di luar sana mengorbankan harta bendanya, menjual tanah, menjual mobil hanya untuk mendapatkan sebuah kesehatan, menjual mobil untuk biar ginjalnya sembuh misalkan, menjual apa lagi, rumah biar sembuh dari stroke misalnya ya. Jadi kita yang sehat ini patut kita syukuri ya, bahwa Allah memberikan kita sehat dengan sangat cuma-cuma ya. Nah, maka untuk kita mensyukuri nikmat Allah, mari sebelum kita mulai kegiatan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa teman-temannya. Semoga apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, seperti biasa, Bapak terlebih dahulu untuk mengabsen kehadiran ya, mengecek kehadiran. Ade hadir. Agung hadir. Andika, kita lanjutkan pada materi. Ada yang masih ingat yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin untuk pertemuan hari ini? Apa yang harus kita bahas? Apa yang kita bahas hari ini? Siapa yang masih ingat? Kita membahas tentang fase brooding. Oke ya. Pada kesempatan hari ini, pada pelajaran hari ini kita membahas tentang fase brooding ya. Oke, siapa yang udah membuka-buka materi apa itu brooding? Ini kan bahasanya asing ya, brooding. Apa itu brooding? Ayam.
Induk? Induk ayam. Nah, bagus sekali si siapa? Supian. Supian berarti tadi malam belajar ya, Supian. Brooding. Berasal dari bahasa asal kata brood. Brood itu artinya seperindukan. Nah, atau induk. Ya. Nah, terus apa Pak hubungannya Pak fase brooding ini dengan induk? Fase brooding ini adalah fase di mana anak ayam butuh induk brooding. Nah, ya. Seberapa penting induk bagi anak ayam? Penting Pak, soalnya induk bisa menjaga, melindungi anaknya. Oke, diulang, Wahyudi. Pak, fungsi induk ayam bagi anaknya adalah menjaga, melindungi, dan memberi makan Pak. Ya, bagus, pintar Wahyudi ya. Fungsi induk ayam bagi anaknya yaitu pertama menjaga, kemudian melindungi. Menjaga ini menjaga dari apa? Menjaga agar anaknya tetap hangat, bisa menghindari dari hujan, ya menjaga dari kedinginan atau kepanasan. Kemudian melindungi dari ancaman. Apa saja ancaman? Dari predator, ya, atau hewan. Ya, baik ya. Kita masuk ke materi pada hari ini yaitu pemeliharaan fase brooding. Nah, di sini kompetensi dari tema hari ini yaitu menerapkan pemeliharaan periode brooding dan dalam pembibitan ternak unggas. Itu kompetensi dasar dari keterampilannya. Adapun dari kompetensi pengetahuan yang tadi ya, yang keterampilannya yaitu melakukan pemeliharaan periode brooding. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kita melakukan diskusi dan menggali informasi, nah kalian dapat menjelaskan prinsip pemeliharaan periode brooding yang pertama. Nah, yang kedua, nah sebelum kita masuk ke materi, Bapak memberikan contoh ini orientasi masalah, di mana ada satu peternakan pada fase brooding, ya. Bisa dilihat dari gambarnya. Itu gambarnya kenapa itu? Anak ayamnya? Biasanya kenapa? Berkerumun ini disebabkan apa? Bisa jadi kedinginan atau panasnya tidak merata, suhunya dingin, panasnya tidak merata sehingga menyebabkan anak ayam berkumpul seperti itu. Nah, ini menjadi suatu masalah bukan? Oke, masalah. Nah, ya, di sini judulnya masa brooding gagal total. Ayam kerdil untungnya mengecil. Ya, jadi di sini ada sebuah kasus suatu peternakan setelah sampai panen ternyata untungnya mengecil. Itu gara-gara ayamnya pada kerdil. Disebabkan apa? Ya. Bisa disimpulkan sendiri, nanti kalian menyimpulkan sendiri. Ya. Jadi di sini ada kasus ayam kerdil, kondisi lingkungan yang dingin, tapi intinya ayam kerdil disebabkan oleh fase brooding yang gagal. Ya. Kemudian nanti dari kasus ini, ya. Jika melihat ada kasus seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Nah, jadi Bapak mau membuat kalian berpikir dengan suatu masalah, ya. Jadi sebelum kita memecahkan masalah ini, Bapak minta kalian membagi menjadi berkelompok, ya. Jadi kita bentuk. Silakan berdiskusi, membahas tentang permasalahan yang ada, mencari rumusan masalah, apa penyebabnya. Dalam prosedurnya apa saja yang terlewatkan, mungkin kenapa bisa kasusnya terjadi seperti ini, silakan didiskusikan apa penyebabnya, kemudian
tentukan solusinya, ya. Baik. Jadi pahami? Ya, silakan dikerjakan bersama teman-teman, silakan didiskusikan. Bapak beri waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit, ya. Ya, silakan dikerjakan. Bapak. Apa penyebabnya, Silvi? Penyebabnya apa tadi? Mana? Sudah ada yang ketemu? Kasus ayam kerdil. Nah, yang terjadi saat ini karena kondisi lingkungan yang dingin. Terus apa lagi? Teruskan, ya. Terus cari penyebabnya apa sedetail mungkin, ya. Dicari apa aja yang menjadi penyebabnya, nanti kemudian solusinya apa yang didapat. Baik, waktu cukup ya, habis. Dah 10 menit lebih, hampir 15 menit. Waktunya kita presentasikan kelompok, ya. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sini, ya. Kelompok 1 maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi kalian, ya. Nanti dari kelompok lain menanggapi. Silakan maju depan. Kelompok 1. Tiga dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri kami sini ingin menyampaikan materi presentasi kami. Saya sebagai moderator dan Selvi sebagai pembaca materi, dan 3 orang anggota, Supi, Ade, dan Agung. Silakan Supi. Masa berbeda, kasus ayam kerdil yang terjadi saat ini karena kondisi lingkungan yang berbeda. Tapi di satu sisi akibat manajemen bullying yang tidak benar, tempat ini juga sudah ada harus mencapai 32 derajat. Jadi penyakit ayam kerdil ini disebabkan karena bullying yang benar. Silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Semua kelompok telah melakukan presentasi. Semua kelompok telah menentukan penyebab dari masalah. Ya, masalah ayam kerdil ternyata penyebabnya yaitu manajemen saat fase brooding itu kurang baik. Nah, salah satunya pengaturan suhu. Ya, karena pada fase brooding ini anak ayam sangat sensitif, ya. Apabila gagal pada fase brooding, maka tahapan berikutnya yaitu akan gagal, ya. Oke, baik, kita lanjutkan pada materi. Sedikit Bapak kupas apa sih periode brooding itu. Nah, secara fakta, periode brooding yaitu merupakan salah satu periode kehidupan ayam yang menjadi pondasi awal, ya. Jadi di sini periode brooding yaitu pondasi awal. Pondasi, sebagai pondasi. Apa sih pondasi? Apa Rizky? Pondasi. Pondasi itu pondasi. Kalau bikin rumah, pondasi itu bagian mana pondasi? Hah? Pondasi itu bagian mana? Tongkat atau bagian paling bawah, paling dasar. Nah, periode brooding ini merupakan pondasi, artinya bagian dasar. Nah, kalau dasarnya bangunan rumah, dasarnya yang jelek, maka rumah itu bisa dipastikan tidak tahan lama. Nah, begitu juga pada periode brooding, ya, menjadi pondasi untuk
kehidupan maupun produktivitas ayam pada fase berikutnya ya. Kemudian keberhasilan pada fase brooding ini akan diikuti oleh fase berikutnya. Sebaliknya, apabila berhasil pada fase brooding, maka fase berikutnya akan berhasil seperti itu ya. Secara fakta. Kemudian secara konsep brooding ini yaitu brooding berasal dari kata brood yang berarti seperindukan. Jadi masa brooding adalah masa di mana anak ayam butuh indukan ya, atau butuh penghangat buatan sampai umur tertentu, yaitu sampai anak ayam bisa menyesuaikan sendiri dengan suhu lingkungan. Nah, kenapa anak ayam suka kedinginan? Salah satunya pada badan anak ayam kenapa? Bulunya kenapa? Masih bulu kapas, belum punya bulu primer, belum punya bulu yang apa? Bulu dewasa ya, seperti itu. Jadi tubuhnya gampang kedinginan ya, maka suhunya harus sesuai dengan suhu tubuh anak ayam. Oke, secara prinsip brooding yaitu memiliki rasa aman, nyaman dan kenyang. Aman ini aman dari segala ancaman, baik dari kondisi kandang yang buruk segala macam, aman dari penyakit dan yang lainnya. Kemudian nyaman, kondisi sekam, sirkulasi udara, suhu yang optimal. Kemudian kenyang. Nah, kenyang di sini berhubungan dengan apa? Dengan pakan. Ya, pastinya ransum dan air minum yang bersih dan selalu tersedia. Oke, kemudian secara prosedur yaitu kita harus mempersiapkan alat dan bahan pada kandang brooding, mulai dari membuat brooding ring. Nah, ini yang terpenting, membuat brooding ring, kemudian memasang liter, memasang pemanas, memasang tirai, memasang tempat pakan dan minum, mengatur pencahayaan. Kemudian berikutnya yaitu mempersiapkan kedatangan, mulai dari menyiapkan larutan disinfektan, menyiapkan larutan gula. Nah, kemudian yang berikutnya itu menangani DOC datang, mulai dari menerima, menimbang, menyeleksi, kemudian apa lagi? Menghitung, menebar, dan membantu untuk mengenali makan dan minum. Oke, seperti itu. Nah, adapun di sini persiapan dari brooding ya. Nah, pertama yang kita siapkan yaitu chick guard. Persiapan brooding yang pertama chick guard. Apa chick guard? Apa pengertian chick guard atau brooding ring? Pembatas. Nah, ya. Berfungsi sebagai apa pembatas? Nah, selain membatasi biar anak ayam tidak kemana-mana, kemudian berikutnya yaitu agar panasnya tetap terfokus ya. Nah, kemudian chick guard ini idealnya berbentuk seperti apa? Apakah persegi atau bulat? Lingkaran ya. Nah, nih idealnya bentuk brooding ring yaitu berbentuk lingkaran ya. Melingkar atau elips ya. Kenapa harus melingkar? Kenapa, Supianto? Supian? Kenapa harus melingkar, tidak persegi? Logikanya bagaimana? Kenapa harus? Supaya ayam tidak mojok. Nah, kalau persegi ini kan persegi otomatis ada pojokan. Nah, kalau bulat atau elips itu tidak ada pojokan. Artinya tidak memberikan kesempatan kepada anak ayam untuk bersembunyi mojok ya, seperti itu. Nah, sehingga panasnya pun yang didapat itu akan merata. Nah, standar untuk kebutuhannya, ketentuan untuk brooding ring ini memiliki ketentuan 1 meter perseginya yaitu 50 ekor untuk 50 ekor. Nah, seperti yang disampaikan kelompok berapa tadi presentasi? Kelompok 3 kelompok 1. Nah, kelompok 1 menyampaikan bahwa standar ideal dari brooding ring 1 meter perseginya yaitu 50 ekor. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian yang berikutnya yang harus dipersiapkan yaitu alas kandang.
atau liter. Liternya apa? Liter. Liter itu apa? Alas. Liter ini bukan satuan liter bensin atau liter air, tapi liter. T-nya double. Atau alas. Ya, seperti itu materi yang Bapak sampaikan. Nah, selanjutnya karena kita setelah ini akan ada praktik, ya. Nah, jadi sebelum praktik kita diskusikan dulu persiapan apa saja, ukuran berapa kandang yang kita butuhkan, berapa alat dan bahan yang kita siapkan. Nah, maka di sini Bapak minta kalian dengan kelompok yang ada, silakan berdiskusi. Diskusi, buatlah rancangan rencana check-in dengan jumlah populasi sesuai dengan keinginan kalian. Ya, misalkan keinginan kalian, kelompok kalian mau masuk 1000 ekor, maka susun dengan kebutuhan 1000 ekor. Ya, diskusikan bersama teman kelompok Anda dan lakukan analisis kebutuhan sebagai berikut. Pertama, tentukan luas dan diameter brooding yang dibutuhkan. Luas dan diameter serta jari-jari ya. Kalau kita membuat lingkaran itu yang dicari jari-jari ya. Dengan standar kebutuhan 1 meter sama dengan 50 ekor. Kemudian kedua, jumlah tempat pakan yang dibutuhkan dengan standar 1 tempat pakan untuk 75 sampai 100 dan tempat minum 1 tempat minum untuk 50 sampai 75 ekor. Kemudian jumlah heater pemanas yang dibutuhkan berapa? Nah, dengan standar 1 gasolek itu mampu untuk 1000 ekor ya. Nah, kemudian jumlah larutan gula dengan dosis 2% sesuai kebutuhan dengan jumlah air 3/4 galon menggunakan galon minum 2 liter. Nah, kalian susun berdasarkan populasi yang kalian inginkan berapa jumlahnya. Nah, nanti kita presentasikan ke depan, salah satu dari kelompok mewakili maju ke depan untuk menulis ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, silakan lakukan dulu diskusi kelompok, kerjakan. Setelah itu maju ke depan. Setelah ini kita prosedur praktik. Setelah prosedur praktik, video pembelajaran prosedur praktik. Setelah itu kita langsung ke lapangan untuk melakukan praktik. Oke. Oke, baik. Kelompok ini kapasitas berapa? 5.000. 5.000. Iya. Ya. Silakan dihitung. Luas berarti berapa? 5.000. Dengan standar 75 berarti 5.000 bagi 75 ketemu 66,6 dibulatkan menjadi 67 buah. Kemudian heater yang dibutuhkan 1 heater menampung 1000 berarti 5.000 dibagi 1000 sama dengan 5 buah. Oke, betul. Udah, silakan duduk. Oke, baik. Dari perwakilan kelompok 3 telah maju ke depan, telah mengerjakan ya. Artinya kalian Bapak anggap sudah bisa dalam menghitung ya, dalam menghitung kebutuhan luas brooding sudah, kemudian kebutuhan tempat pakan dan minum, berikutnya kebutuhan heater pemanasnya sudah. Artinya kalian sudah siap untuk melakukan praktik ya. Nah, setelah ini kita melihat nanti prosedur broodingnya seperti apa. Kalian tonton dulu video ini. Setelah tonton video ini, berikutnya kita langsung ke lapangan untuk melakukan praktik ya. Nah, berdasarkan video dan LKPD silakan nanti lakukan praktik sesuai apa yang kalian lihat. Nah, baik, ini Bapak tampilkan dulu seperti ini.
Oke, seperti itu video yang telah kita tampilkan. Ya, setelah melihat video ini, Bapak bagikan LKPD, langsung kita turun ke lapangan, kita lakukan praktik ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, cukup ya. Kita cukupkan untuk teorinya sampai di sini. Setelah praktik nanti kita evaluasi. Ya. Oke. Oke, baik. Kelompok 1 sesuai dengan LKPD yang kalian pegang. Nanti langkah kerjanya kalian lihat. Tahap pertama ini kalian identifikasi alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk dibawa ke kandang. Nah, kemudian kalian pilih, sisihkan, kemudian nanti bawa ke kandang. Oke, bisa? Ya, silahkan masuk, pilih, cari alat dan bahannya, nah, kemudian bawa ke kandang. Oke, tirai tempat makan. Sesuai LKPD kelompok berapa ini? Kelompok 1, silahkan kalian buat brooding ring dengan ukuran kapasitas berapa yang dirancang? 100 ekor. Dengan 100 ekor ketemu hitungannya berapa? Jari-jarinya 0,79 atau 79 cm. Nah, silahkan buat 70 cm, tentukan titiknya. Silahkan.
Baik, kelompok 1 yaitu ada bibit. Kemudian nanti kalian lakukan penimbangan bibit DOC plus box ya. Setelah itu dilakukan seleksi. Nah, setelah ada bentuk, setelah itu baru ditimbang bentuk. Sekarang lakukan dulu box beserta isi. Silakan ditimbang. Ambil satu aja. Oke, dilihat mulai dari 0. Ambil dilihat sudah 0. Oke, baik, lakukan penimbangan. Oke, dicatat berapa? Hitung. Oke. Oke. Sudah 5,4,9 ya. Tulis 4,9. Sudah, silakan disimpan. Oke, kelompok 1 silakan dilakukan penghitungan dan seleksi. Ya, masuk. Silakan masuk. Setelah dilakukan penimbangan dengan DOC, kemudian dilakukan seleksi dan penghitungan, berikutnya kita timbang box kosong untuk menghitung bobot DOC ya. Silakan lakukan ya. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan praktik ya. Semua kegiatan telah kalian lalui, mulai dari apa tadi, siapa yang masih ingat? Mulai dari menyiapkan brooding, kemudian menyiapkan pakan dan minum, menyiapkan larutan gula, sampai menimbang ya. Menimbang untuk mengetahui apa fungsinya menimbang? Untuk mengetahui berat badan DOC. Nah, kita lihat berat badan DOC apakah sesuai dengan standar berat badan ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke manajemen pemeliharaannya. Oke. Oke, kita ulas siapa yang masih ingat tadi apa itu brooding? Brooding, siapa yang masih ingat brooding? Brooding adalah indukan. Ya, baik. Ya. Masih ingat ya. Kemudian apa fungsinya larutan gula? Disiapkan larutan gula. Siapa? Cynthia? Larutan gula fungsinya? Untuk mengganti energi ya. Energi dari DOC. Energi apa? Yang dihabiskan ketika saat di perjalanan ya. Nah, berapa hari dari perjalanan dari tempat pembibitan sampai ke sini itu membutuhkan waktu yang berhari-hari sehingga menghabiskan tenaga dari DOC, sehingga apabila DOC datang maka langsung dikasih larutan gula untuk mengganti energi. Baik ya, Bapak rasa sudah cukup semuanya. Materi telah disampaikan, praktek telah dilaksanakan. Masih ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Cukup ya. Nah, baik, apabila cukup nanti ada tugas secara pribadi ya, nanti Bapak kirim di grup linknya nanti Bapak kirim di grup berupa post test ya, ibaratnya untuk merefleksi apa yang kalian laksanakan hari ini ya. Kemudian untuk pertemuannya berikut, pertemuan minggu depan yaitu tentang pengaturan iklim mikro kandang ya. Oke, cukup di sini.
Cukup. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri kegiatan. Akhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih ketua kelas. Semoga apa yang telah kita minta, kita doakan dikabulkan oleh Allah. Nah, baik, setelah ini silakan kalian pulang. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.